Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Baik, tema khotbah pada saat ini, milikilah tanggung jawab. Sekali lagi, milikilah tanggung jawab. Saudara, ada satu hal yang tidak banyak diketahui oleh anak Tuhan. Sementara anak Tuhan itu mungkin setia beribadah seperti pagi hari ini. Sementara mungkin anak Tuhan itu sepertinya dekat dengan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang tidak diketahui setelah hidupnya diselamatkan, setelah hidupnya ditebus oleh darah Yesus. Apa itu? Tanggung jawab memenangkan jiwa. Ini banyak anak Tuhan tidak mengerti akan hal ini. Yang penting kekristenan itu masuk gereja, yang penting kekristenan itu berkorban, mempersembahkan milik Tuhan atau mengembalikan milik Tuhan, itu cukup. Padahal ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, ketika hidup kita dipindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib, ada tanggung jawab yang dititipkan Tuhan kepada kita semua, yaitu apa? Memenangkan jiwa. Jadi kita tidak bisa berpikir ya, yang penting aku masuk gereja cukup om. Untuk memenangkan jiwa itu tugas hamba Tuhan. Untuk memenangkan jiwa itu tugas penginjil. Tidak, saudaraku. Sekali lagi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya setelah kita ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudara. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 20. Apa kata firman Tuhan? Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Bagi saudara yang tidak sempat membawa Alkitab, tidak sempat membawa HP, saudara bisa lihat di depan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita lihat di sini. Yesus sendiri ngomong, saudaraku. Sama Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang, hari ini. Yesus bilang, aku mengutus kamu. Dengan kata lain, tugas yang dijalankan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, saudaraku, itu hendaknya sekarang juga menjadi tugas kita, tanggung jawab kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya bersyukur ada beberapa jemaat di tempat ini begitu semangat untuk membawa orang-orang yang mungkin jauh daripada Tuhan, lalu dibawa datang kepada Tuhan. Jadi saudaraku, setelah saudara diselamatkan, saudara tidak bisa ngomong cukup yang penting aku masuk gereja, sudah tidak. Sekali lagi saya tekankan pada saat ini, ada tanggung jawab. Setelah saudara dan saya diselamatkan, tentu sebagian besar saudara sudah dengar tentang kesaksian saya. Setelah saya percaya Yesus, saya tidak mau hanya sekedar menjadi orang Kristen. Selain saya ingin bertumbuh, saya rindu orang tua saya, adik-adik saya juga percaya Yesus. Dan itu yang menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak ingin hanya saya saja yang diselamatkan. Saya tidak ingin hanya saya saja yang masuk surga. Lalu sementara orang tua saya, adik-adik saya menuju kebinasaan. Dan itu yang kami lakukan selama ini. Kami berdoa. Dan akhirnya mama dan adik terima Yesus.
Ini saudaraku kerinduan Tuhan setelah saudara diselamatkan. Barangkali estafet. Ya, Yesus membawa 12 murid. Dari 12 murid memenangkan 120 murid. Bahkan khotbah Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat terima Yesus. Dan saat ini ada pada generasi kita. Dan saudara tahu, kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Itu juga doa dan kesaksian orang-orang yang mendahului kita. Amin, saudara. Dan harapan Tuhan, keinginan Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, estafet itu berhenti di kita. Kita tidak berbuat apa-apa. Cukup yang penting masuk gereja. Sementara ada kesempatan, sementara ada waktu, kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kita bisa menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ingat saudaraku, di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang sering saya katakan dari tempat ini berderet-deret seperti sapi yang siap dipotong. Apakah kita mau tutup mata dengan keadaan ini? Ayo. Apakah kita mau tutup mata dengan keadaan ini, saudaraku? Sementara ada begitu banyak saudara kita, kenalan kita, atau mungkin keluarga kita. Ada begitu banyak mereka tanpa kita sadari. Mereka sementara berderet-deret menuju kebinasaan. Ayo saudaraku, selagi masih ada kesempatan, gunakan. Umur kita terbatas, saudara. Umur kita terbatas. Dan saudara, Tuhan Yesus, catat baik-baik. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan hanya agar kita datang kepadanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus melepaskan kita dari maut bukan hanya agar saudara datang kepadanya, tetapi Yesus ingin setelah kita diselamatkan, kita bukan hanya datang tetapi pergi untuk Dia. Amin, saudara. Pergi untuk Dia. Untuk apa? Menyampaikan kabar kesukaan. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini masih hidup di dalam kegelapan. Ini kerinduan Tuhan. Coba kita lihat ayat lain. Di dalam 1 Petrus pasal 2. Apa kata firman? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sampai di sini. Saudara, luar biasanya Tuhan. Dulunya kita hidup di dalam kegelapan. Dulunya kita hidup dipersiapkan akan karena tidak percaya Yesus, kebinasaan. Tetapi setelah menerima Yesus, Alkitab mengatakan kita menjadi bangsa yang terpilih. Wow. Firman Tuhan, kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa yang tidak bangga, saudaraku? Kita saja kalau diangkat menjadi anak angkatnya orang hebat, orang kaya atau pejabat, kita bangga, saudaraku. Apalagi Alkitab katakan kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Saya yakin kita semua pasti bersyukur. Amin, saudara. Menjadi umat kepunyaan Allah. Tetapi ayat ini belum titik, saudara. Setelah kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, tugas kita yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini tanggung jawab kita.
Ini tugas kita setelah kita menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ada tanggung jawab, yaitu kita memberitakan perbuatan Allah yang besar. Ini perlu disampaikan, ini perlu diberitakan kepada orang-orang lain. Apa itu perbuatan besar? Mungkin saudara berpikir, perbuatan Allah yang besar yaitu membelah laut. Seperti pada waktu zaman Musa. Memang itu perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar yaitu mendatangkan api dari langit seperti Elia. Itu juga perbuatan Allah yang besar. Memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Itu juga perbuatan Allah yang besar. Tetapi saudaraku, dari perbuatan Allah yang besar, ada perbuatan Allah yang lebih besar dari semuanya itu. Apa itu? Saudara baca selanjutnya ayat ini. Bagian kuning. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini perbuatan Allah yang terbesar. Berpindahnya hidup kita dari gelap kepada terang, dan itu dikerjakan karena Yesus mati di kayu salib. Itu adalah perbuatan Allah yang terbesar, saudaraku. Berpindahnya hidup kita dari kebinasaan kepada kegagalan, dari gelap kepada terang. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus dengan kematiannya. Dan ini perlu diberitakan. Amin, saudara. Ini perlu disampaikan. Ini loh perbuatan Allah dalam hidupku. Aku jadi begini nih karena Yesus. Aku berubah jadi lebih baik itu karena Yesus. Ini perlu disampaikan. Ini perlu disaksikan, saudaraku. Jadi kita tidak boleh, ya yang penting masuk gereja cukup. Sementara mungkin suamimu tanpa kita sadari, sementara menuju ke dalam kebinasaan. Sementara istrimu tanpa kita sadari, mereka menuju dalam kebinasaan. Sementara orang tuamu tanpa saudara sadari menuju kebinasaan. Anak-anakmu tanpa kita sadari menuju ke dalam kebinasaan. Ayo, selagi mereka masih ada nafas, selagi mereka jantungnya masih berdetak, sampaikan perbuatan Allah yang besar. Amin. Berikan kemuliaan Allah, berikan pujian untuk Yesus. Sampaikan, saudaraku, selagi telinganya masih bisa mendengar, sampaikan perbuatan Allah yang besar itu. Berpindahnya hidup kita dari terang, dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu perlu disampaikan. Di dalam Matius pasal 28. Ayat yang ke-19 juga begitu, saudara. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat ini tidak ngomong, hei para hamba-hamba Tuhan. Ayat ini tidak ngomong, hei para gembala-gembala. Ayat ini juga tidak ngomong, hei para majelis-majelis gereja. Tetapi ayat ini mengatakan pergilah, artinya apa? Kita semua punya tanggung jawab. Kita semua punya tugas. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ada tanggung jawab, ada tugas, yaitu membawa orang datang kepada Tuhan. Bukan datang ke gereja saja, saudaraku. Karena ada begitu banyak orang yang datang ke gereja, tetapi kehidupnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Dan saudara tahu, ayat ini, ya, ayat ini bukan hanya atas sebuah pilihan, tetapi ayat ini adalah amanat agung yang harus kita lakukan.
Ini adalah kewajiban setiap orang percaya, bukan sebuah pilihan. Tetapi ini adalah sebuah kewajiban setelah saudara dan saya diselamatkan. Ayo, sebelum saya lanjutkan khotbah ini, periksa kerohanianmu. Setelah saudara terima Yesus, setelah hidup kita dirubah menjadi ciptaan yang baru, dipindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib, sudahkah saudara menjalankan tugas yang dititipkan Tuhan kepadamu? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayo, selagi masih ada kesempatan saudaraku, selagi masih ada kesempatan, ayo gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ingat, umur manusia 70 tahun. Kalau toh kuat 80 tahun. Lebih daripada 80 bengek. Kena air hujan sedikit sudah batuk-batuk, orang Manado bilang kokehe. Tiba-tiba tulang-tulang pun sudah sakit. Nah ini saudaraku. Dengan kata lain, kita ini sementara antri, saudara. Ya. Kemarin saya pergi ke teman, mungkin sebagian besar saudara tahu itu teman saya Pak Paul, itu yang dekatnya pom bensin di Senaru itu. Di situ jual mebel-mebel, ada almari, ada tempat tidur, pokoknya macam-macam. Lalu di situ ada peti mati. Saya ngomong sama beliau, sekarang kita mungkin masih butuh ini. Tetapi satu saat kita perlu peti mati. Satu saat kita akan perlu peti mati, saudaraku. Dengan kata lain, kita ini sementara antri ke sana. Dan saya terlalu yakin, setiap detik pasti ada orang yang meninggal dunia. Belum lagi kecelakaan, belum lagi penyakit, belum lagi yang lain-lain. Kita ini sementara antri, saudaraku. Kita tinggal tunggu giliran. Kita tidak tahu berapa orang yang antri di depan kita, yang nantinya akhirnya ada pada kita, kita tidak tahu. Kita ini sementara antri, kita tidak tahu di depan kita ini berapa orang. Sadar apa tidak, saudaraku? Kita tidak bisa menghindar yang namanya kematian. Apalagi yang umur sudah 60 atau 50, saya 57. Kalau sesuai standar Alkitab, 13 tahun lagi pulsa saya habis. Kita ini sementara antri. Sekali lagi, kita tidak tahu berapa orang yang ada di depan kita. Dan kita tidak bisa keluar dari antrian itu. Wah, sementara antri, saya mau keluar, tidak bisa. Atau saudara mau pindah ke belakang, tidak bisa juga. Kita sementara antri, saudaraku. Dan kita tidak bisa menghindari yang namanya garis antrian itu. Ayo sekali lagi, sementara kita menunggu bagian antrian kita, mari lakukan kewajiban kita. Amin, saudara. Lakukan kewajiban kita. Selagi masih ada nafas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan. Selagi masih ada kesempatan, lakukan. Jangan sampai seperti orang kaya di dalam Lukas pasal 16. Ketika dia hidup, dia berpesta pora. Tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan orang lain. Ketika dia mati menderita baru ingat Bapak Abraham, tolong kasih tahu saudara-saudaraku yang masih hidup terlambat.
Pada waktu hidupnya hanya digunakan untuk mengejar kekayaan tanpa memperdulikan perkara-perkara rohani. Ketika dia mati, dia menderita. Ketika di dalam kubur dia harus ngomong, Bapak Abraham kasihanilah aku. Terlambat. Dulu pada waktu hidup tidak ngomong kasihanilah aku. Sekarang ketika di alam kubur menderita baru ngomong kasihanilah aku. Tolong kasih tahu saudara-saudaraku. Kenapa pada waktu masih hidup tidak memberitahu saudara-saudaranya? Sekarang setelah mati baru ingat. Jangan sampai hal ini saudaraku terjadi di dalam kehidupan kita. Ayo sekali lagi, kita ini sementara ada di dalam antrian. Ayo, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk mencari jiwa-jiwa yang masih tersesat. Amin, saudara. Ada satu ayat yang indah di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan. Pelayanan apa? Bersaksi. Pelayanan apa? Menjangkau jiwa. Artinya apa? Kita ini sudah dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan. Saudaraku, ingat, melayani tidak harus khotbah. Melayani tidak harus main musik. Syukur kalau saudara dikasih talenta main musik, lalu saudara main musik, itu luar biasa. Tidak harus jadi pemimpin pujian atau singer. Banyak hal yang bisa kita gunakan di dalam pelayanan, saudaraku, banyak. Dan pada saat ini saya tekankan, memenangkan jiwa. Pernah saya saksikan di tempat ini, ketika saya sekolah Alkitab, ada 2 teman yang secara fisik buta, saudaraku. Namanya Yusak dan Chandra. Dan kebetulan salah satu itu saya yang dipercayakan pihak sekolah untuk membawa Yusak kemana saja. Mau ke Malang, kemana kami ajak. Walaupun dia tidak bisa melihat. Saya sangat terharu dengan kesaksian Chandra sebelum penamatan. Diberikan kesempatan dia ngomong begini, Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan saya secara fisik, saya ingin memenangkan jiwa, walaupun mungkin cuma 1. Wow. Di tengah-tengah keterbatasan fisik saya, secara jasmani buta, saya ingin memenangkan jiwa untuk Tuhan, untuk Engkau, walaupun mungkin cuma 1. Satu tekad, satu kerinduan yang luar biasa dari teman saya yang secara fisik, saudaraku, tidak sempurna seperti kita. Jadi saudaraku, lewat ayat ini ada mandat yang Tuhan titipkan kepada kita semua. Ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita semua untuk mengajak orang datang kepada Yesus, untuk mengajak orang datang memuliakan Dia, menyembah Dia, mengagungkan nama Dia. Saudaraku, satu hal yang perlu saudara kita ketahui, memberitahu orang lain bagaimana memiliki hidup kekal. Catat baik-baik. Memberitahu kepada orang lain bagaimana memiliki hidup yang kekal, itu adalah pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Saudara cerita kepada temanmu, ini loh jalan keselamatan. Saudara cerita kepada sahabatmu, ini loh rahasia untuk mencapai kerajaan surga.
Jadi memberitahu kepada orang lain jalan menuju kepada keselamatan itu adalah pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita tahu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Ketika kita tahu hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan, menghapus dosa-dosa kita. Lalu kita tidak mau memberitakan hal itu. Saya katakan itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Itu adalah sebuah kejahatan. Saya kasih contoh. Mungkin ada temanmu ada penyakit kanker, ini contoh aja. Atau penyakit yang lain. Saudara tahu obatnya. Ketika saudara memberitahu kepada temanmu, inilah obat yang bagus. Dan ini sudah terbukti beberapa orang sembuh minum obat ini. Saudara menyelamatkan nyawa temanmu. Amin. Saudara memberitahu. Karena saudara tahu obatnya. Ini loh obat yang mujarab. Minum maka kamu akan sembuh. Itu pekerjaan yang mulia. Saudara. Sebaliknya. Temanmu sakit. Saudara tahu obatnya. Dan tidak mau memberitahu obatnya. Itu saya katakan kejahatan besar. Saudara membiarkan temanmu mati. Itu satu kejahatan yang besar. Saudara. Ayo jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa saudaraku? Ketika kita tahu jalan keselamatan. Ketika kita tahu hanya darah Yesus yang sanggup menghapus dosa kita. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan hidup kita. Kita tahu tetapi kita tidak mau. Selain itu adalah sebuah kejahatan besar. Ada resiko. Apa resikonya? Coba lihat. Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia. Atau tidak berkata apa-apa. Untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Jadi saudaraku, ketika saudara tahu temanmu sementara hidup di dalam dosa. Dan saudara tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Saudara tidak mau memberitahu, temanmu akan masuk neraka. Tetapi Tuhan akan minta pertanggungjawab kepada saudara dan saya. Ayo. Sekali lagi saudaraku. Milikilah tanggung jawab. Milikilah tanggung jawab. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Karena apa? Di hadapan Tuhan itu satu jiwa. Nilainya lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Tentu kita ingat apa gunanya kamu memiliki seisi dunia. Kalau jiwamu binasa tentu kita hafal ayat ini. Artinya apa? Nilai satu jiwa yang bertobat, yang dekat dan setia kepada Tuhan. Nilainya lebih besar dari apa yang kita miliki. Nilainya lebih besar daripada kekayaan kita. Nilainya lebih besar daripada jabatan kita. Nilainya lebih besar daripada apa yang kita miliki. Satu jiwa. Apalagi saudara bisa memenangkan lebih daripada itu. Amin saudara. Itu sungguh luar biasa. Jadi ketika saudara membawa orang datang kepada Yesus. Lalu hidup di dalam kebenaran. Saudara memikirkan kekekalan orang itu. Ayo.
Sekali lagi saya katakan kita ini masuk dalam antrian. Kita ini masuk dalam antrian. Kita tidak tahu di depan kita ini berapa orang, kita tidak tahu. Tetapi kita ini ada di dalam antrian. Dan satu saat kita ganti giliran kita yang akan masuk ke dalam peti mati. Selagi mulut masih kita gunakan untuk bersaksi. Selagi kaki masih bisa kita gunakan untuk datang ke gereja. Selagi tangan ini masih kita gunakan untuk bertepuk tangan memuji Tuhan. Gunakan itu. Karena kalau sudah kaku begini, sebetulnya saudaraku, orang mati itu sebetulnya juga bisa kita jadikan nasihat. Coba, tangan masih ada di situ, belum kemana-mana, tetapi sudah tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Kaki juga begitu, masih ada di situ, tetapi juga tidak bisa digerakkan. Dan kita semua akan sama seperti mereka. Ayo selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima juga dikatakan, ayat yang ke-20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ayo saudaraku, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini. Mungkin selama ini saudara menghabiskan waktu saudara untuk mengejar yang sifatnya tidak kekal. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan hanya agar kita datang kepada Yesus, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita agar kita juga pergi menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Seperti wanita Samaria atau perempuan Samaria. Lihat saudaraku, dia punya latar belakang gelap, dia punya latar belakang suram. Tetapi setelah diselamatkan Tuhan Yesus, dia bukan hanya terima kasih Yesus, engkau sudah menyelamatkan aku. Apakah itu yang dilakukan oleh perempuan? Bukan cuma itu. Tetapi dia pergi ke kota-kota, ke kota di mana tempat dia tinggal. Dan Alkitab katakan, karena perkataan perempuan itu, karena kesaksian perempuan itu, orang satu kota datang kepada Yesus. Haleluya, saudaraku, ini kerinduan Tuhan. Jadi setelah kita diselamatkan, setelah kita dipindahkan dari gelap kepada terang, ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, yaitu memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan pemain musik. Kita menyanyi satu pujian yang saya rasa kita semua sudah tahu pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita gunakan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ayo kita lihat di mana suamimu, di mana istrimu, di mana orang tuamu saat ini, di mana anak-anakmu. Selagi masih ada kesempatan, jangkau. Karena apa? Kita semua masuk di dalam antrian. Kita tidak tahu kapan giliran kita. Tetapi yang jelas, kita tidak bisa keluar dari antrian. Kita tidak bisa pindah ke belakang. Dan kita pun juga tidak tahu di depan kita ini berapa orang. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih antri, gunakan untuk melayani Tuhan. Gunakan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, engkau luar biasa.